Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi, alhamdulillah, pembahasan kitab Syarh Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullah. Kita hari ini rencana akan selesaikan ma'rifah nakirah. Jadi kita akan selesaikan hari ini insyaallah ma'rifah dan nakirah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Abdul Hasan Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari rahimallahu taala. Abdul Hasan. Perasaan itu mustolah sebentar. Ah, ini campur lagi hafalannya. Campur lagi. Kenapa Abdul Hasan? Ibn Hisham itu Abu Muhammad. Li Abi Muhammad. Li Abi jam Li. Li itu karyanya Abu Muhammad. Langsung saja Abu Muhammad. Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Ahmad Jamaluddin bin Hisham Al-Ansari rahimallahu taala. Alhamdulillah. Aslun. Thumma dhul adati wa hiya al indal khalili wa sibawaihi lallamu wahdaha khilafan lil akhwashi wa takunu lil ahdi nahwu fi zujajah az-zujajah wa ja'al qadi aw lil jinsi ka ahlakan nasad dinaru wa dirhamu wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin Kulla. wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin aw lil istidraki afrodihi nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa aw sifatihi nahwu zaidur rajulu. Baik. Selesai untuk al. Kata beliau thumma dul ada. Kemudian ma'rifah berikutnya adalah dul ada yang memiliki alat. Maksudnya al. Yang memiliki al. Wahya al. Dul ada maksudnya yang memiliki alat yaitu al. Indal khalili wa sibawai. Al menurut al-khalil dan sibawai. La allamu wahdaha. Bukan lam saja. Kan di sana ada yang berpendapat seperti al-Akhfash. Khilafan lil Akhfash. Berbeda dengan al-Akhfash. Karena al-Akhfash berpendapat yang membuat ma'rifah lamnya saja, bukan alif dan lam, tapi lam saja. Dipahami kan? Jadi al menurut al-Khalil. Dan Sibawai kata beliau di matanya, al-Khalil dan Sibawai. Bukan al-lamu wahdaha, bukan lam saja. Berbeda dengan al-Akhfash. Paham ya? Karena al-Akhfash mengatakan yang membuat ma'rifah lamnya saja. Iya. Wa takunu lil ahdi. Ini fungsinya. Al fungsinya di samping dia ma'rifah, al fungsinya dia bisa untuk ahad, sesuatu yang terikat sebelumnya. Dalam penyebutan atau dalam ingatan. Contoh, fi zujajatin az-zujaja. Al di situ pada kata az-zujaja menunjukkan zujaja itu adalah sebelumnya. Tanda? Berada dalam zujajah kaca, az-zujajah kaca itu yaitu yang sebelumnya tadi. Dipahamkan? Itu namanya ahad. Atau ja'al qadi, al di situ ahad. Jadi antum bilang ini, ja'al qadi kepada orang yang antum sudah punya janji sama qadi. Jadi ada perjanjian dengan qadi itu sama seorang, antum lagi tunggu sama temannya antum. Langsung antum bilang ja'al qadi. Data al qadi. Al di situ menunjukkan apa? Ahad, sesuatu yang terikat dalam pikiran, ingatan kita. Yang berbicara. Yang berbicara. Itu yang diinginkan. Au bisa juga al itu lil jins. Menunjukkan jenis. Contoh dulu. Ahlakan nasad dinaru wad dirhamu. Pakai al itu ad-dinar. Ad-dinar failnya. Dinar dan dirham membinasakan manusia. Jenis dinar. Jenis dirham itu membinasakan orang. Jadi al di situ menunjukkan makna apa? Jenis. Demikian pula firman Allah, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air, itu dari jenis air, bukan seluruh air. Sama juga dengan tadi, afan tadi itu bukan seluruh dinar dirham menjadikan manusia itu binasa. Bahkan ada juga orang selamat gara-gara dinar. Orang selamat dari gara-gara dirham.
tapi ada jenis dinar dirham membuat orang binasa. Sama juga dengan ini. Wa ja'alna minal ma'i, kami jadikan dari jenis air, bukan seluruh dinar tadi. Bukan seluruh air, tapi dari jenis air segala sesuatu menjadi hidup. Ya, ada juga di sana air, kalau dipakai mati, kan begitu kan. Tapi ada jenis air, kami jadikan dari jenis air itu menjadi kehidupan. Itu makna al, menunjukkan jenis. Atau makna lain dari al, listigroki afrodihi, untuk memasukkan seluruh jenisnya. Jadi pakaikan al supaya maknanya umum. Bisa digantikan oleh kul kalau ini. Makna istigrok bisa digantikan oleh siapa? Kul, seluruh. Seperti ini. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bukan jenis manusia, tapi seluruh manusia diciptakan dalam keadaan apa? Lemah. Seluruh manusia. Dipaham ini? Seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ini menjelaskan istigrok. Memasukkan seluruh jenisnya. Au sifatihi, atau memasukkan seluruh sifatnya. Jadi bukan jenis yang dimasukkan, tapi sifatnya. Seperti ini. Zaid ar-rajul. Zaid itu laki. Apakah seluruh laki-laki ada pada Zaid? Bukan. Yang dimaksud apa? Seluruh sifat kelaki-lakian ada pada Zaid. Dipahami kan? Ketika antum bilang kamu laki. Maksudnya apa itu? Sifat kelaki-lakian ada padanya. Pemberani, terus apalagi Rizki? Gitu, pokoknya sifat laki-laki. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah apa? Sifatnya. Paham kan? Sifatnya laki-laki. Kalau yang pertama tadi memasukkan seluruh jenisnya. Karena kalau ini bukan jenisnya, tapi sifatnya. Sifatnya. Inilah fungsi-fungsi al secara singkat. Yang mana pada dasarnya kalau ada al ya ma'rifah. Kecuali al yang masuk pada sifatus sorihah. Kecuali al yang masuk pada sifatul as-sorihah. Itu al apa namanya? Al mausulah. Selain itu berarti ma'rifah. Terus. Thumma qala rahimallah. Naw'ul khamisu min anwa'il ma'arifi dhul adati nahwu al-farasu wal gulamu. Wal masyhuru bainan nahwiyina anna al-mu'arrif al indal khalili wal lamu wahdaha inda sibawaihi. Seperti yang belum perbaiki yang di matan. Dah? Kan di matan tadi antum lihat dah? Al menurut Al-Khalil dan Sibawai. Di syarah belum perbaiki. Belum perbaiki. Lihat dulu. Saya terjemah dulu. An-Naw'ul Khamis sebelum lanjut jenis kelima. Min anwa'il ma'arif, dari jenis ma'rifah dul adah. Itu alat al. Nah al-faros al-gulam. Wal masyhur yang dikenal bainan nahwiyin antara ulama nahwu anal mu'arif al. Bahasanya yang membuat ma'rifah itu al. Indal Khalil, menurut Al-Khalil. Walam wahdah inda Sibawai. Dan lam saja menurut siapa? Sibawai. Paham kan? Kalau tadi kan indal Khalil wa Sibawai. Itu al, kan begitu? Di syarah belum perbaiki. Terus. Wa naqala ibnu usfuril awwala an ibni kaisana wa tsani an baqiyatin nahwiyina. Wa naqalahu ba'duhum anil akhfashi wa za'ama ibnu malikin annahu la khilafa baina sibawaihin wal khalili fi anna al mu'arrifa al qala wa innamal khilafu bainahuma fil hamzati azaidatun hiya am asliyatun wastadalla ala dhalika bimawadi'a aw aradaha min kalami sibawaihin. Tanwin Sibawaihin. Bahaya itu? Min kalami Sibawaihi. Kalau kita bilang Sibawaihi berarti Imam Sibawai, ahli nahwu. Kalau Sibawaihin itu nakiro. Jadi kata yang mabni itu kalau ditanwin jadi nakiro. Jadi kalau kita bilang Sibawaihin berarti ada Sibawaihin penjual ikan, penjual bakso, itu semua masuk. Jadi jangan ditanwin menjadi nakiro. Menjadi nakiro. Jadi kata beliau, wa naqala Ibnu Usfur, dan dinukil oleh Ibnu Usfur al-awwal. Pendapat yang pertama yaitu al dari Ibnu Kaisan. Sementara yang kedua yaitu lam saja dari sisa
ahli nahwu yang lain. Jadi kelihatan ulama nahwu lebih banyak memilih Sibawai daripada Al-Khalil. Kan begitu kan? Karena Al-Khalil bilang al, Sibawai bilang siapa? Lam. Makanya Ibnu Usfur menukil pendapat pertama itu al, itu dari Ibnu Kaisan. Sementara pendapat kedua yaitu lam saja, itu dari sisa ulama nahwu yang lain. Sebagian mereka juga menukil dari Al-Akhfash. Tadi yang disebutkan tadi, khilafan lil Akhfash. Di matan kan? Berbeda dengan Al-Akhfash. Wa za'ama Ibnu Malik rahimahullah, pemilik Alfiyah Ibnu Malik, menyangka annahu la khilafa baina Sibawai wal Khalil. Bahwasanya tidak ada perbedaan antara Sibawai dan Al-Khalil. Mungkin gara-gara inilah Ibnu Hisham memasukkan di matan tadi. Kan lama baru datang syarahnya dari Ibnu Hisham sendiri. Jadi belum memasukkan itu di matan. Al menurut Al-Khalil dan Sibawai. Itu mungkin belum ambil dari siapa? Ibnu Malik. Karena Ibnu Malik menerangkan bahwa tidak ada perbedaan pendapat antara Sibawai dan Al-Khalil. Pada yang ma'rifah itu adalah Al. Dan berkata, yaitu Ibnu Malik, wa innamal khilaf bainahuma fil hamzah. Perbedaan antara Sibawai dan Al-Khalil tentang hamzanya. Az-zaidatun hiya am asliyah. Apakah tambahan atau asli? Dan dia berdalil atas hal tersebut dengan beberapa tempat yang aurodah yang beliau bawakan min kalami Sibawaihi, dari ucapannya Sibawai yang menerangkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan antara Sibawai dan Al-Khalil. Itu yang dia bawakan. Terus Wa talkhisul kalami anna fil mas'alati thalithatan. Fil mas'alati thalithata. Kenapa salisat? Salah satu. Thalathatu. Madhahiba ahaduha anna al-mu'arrifa al wal alifa aslun. Athani anna al-mu'arrifa al wal alifa zaidatun. Athalitha anna al-mu'arrifa lamu wahdaha. Wal ihtijaju li hadhihi al-madhahibi yastad'i tatwilan la yaliku bihadzal imla'i. Baik. Kata beliau, watalkisul kalam, kesimpulan pembicaraan. Kesimpulan pembicaraan. Bahwasanya dalam masalah ini ada 3 madhab. Dalam masalah al. Salah satu madhab, pendapat madhab pertama, yang memakrifakan al dan alifnya asli. Al, alifnya asli. Pendapat kedua yang memakrifakan al tapi alifnya zaidah, tambahan. Yang ketiga yang memakrifakan lam saja. Lam saja. Dan berhujjah, yaitu menukil dalil terhadap madhab-madhab ini tadi, yastad'i, akan mengharuskan tatwilan, panjang pembahasannya, la yaliku bihadzal imla, tidak pantas untuk ringkasan ini. Tidak pantas untuk ringkasan ini. Karena juga khilaf, tidak ada faedahnya. Khilaf tentang al. Yang membuat ma'rifah siapa? Al atau lam saja. Tidak ada faedahnya. Itu berbicara panjang tapi tidak ada faedah besarnya di belakangnya. Iya kan? Apa faedah antum dapat tahu khilaf, tahu pendalilan? Bahwa yang membuat ma'rifah itu al atau lam saja. Apa faedahnya? Tidak ada hubungannya dengan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah hanya al. Paham tak? Iya, ini tidak ada faedahnya. Terus? Tsumma qala rahimallah. Wa tanqasimu al-mu'arrifatu ila thalathati aqsamin wa dzalika annaha imma li ta'rifil ahdi aw li ta'rifil jinsi aw lil istidraki. Al yang membuat ma'rifah terbagi menjadi 3 bagian. Demikian itu, imma terkadang li ta'rifil ahad, kadang membuat mengenalkan ahad, sesuatu yang terikat, aw li ta'rifil jins, atau memperkenalkan jenis, aw lil istighraq, atau menunjukkan makna istighraq, menyeluruh. Fadal. Tsumma qala rahimallah. Fa amal lati li ta'rifil ahdi fatanqasimu qismaini li anna al ahda imma dzikriyun wa imma dhihniyun. Fal awwalu ka qaulika ishtaraitu farasan thumma bi'tul farasa ay bi'tul farasal madhkura walau qulta thumma bi'tu farasan lakana ghairal farasil awwali. Qala Allah Ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun dhurriyun. Wathani kaqaulika ja'al qadi
idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi Mukhotoba. Oh baik, mukhotobi. Betul. mukhatabika ahdun fi qadin khassin. Baik. Adapun yang memperkenalkan sesuatu yang terikat, maka terbagi dua. Karena namanya sesuatu ikatan, kadang zikri, ikatan dalam penyebutan, wa imma dihni atau ikatan dalam ingatan. Ikatan dalam ingatan. Fal awal yang pertama, yaitu menunjukkan ikatan dalam penyebutan. Kakaulika seperti ucapan kamu, ishtaraitu farosan. Saya beli kuda. Summa bi'tul farosa. Kemudian saya jual kuda. Jadi ketika kuda kedua dia pakaikan al, itu menunjukkan kuda yang dia jual itu yang dia beli. Kan dia pakaikan al. Itu menunjukkan dikri. Yang disebutkan setelahnya adalah yang disebutkan sebelumnya. Yaitu bi'tul farosal matkur. Saya menjual kuda yang disebutkan tadi. Walau kulta, kalau kamu berkata, summa bi'tu farosan, tidak pakai al. Kemudian saya jual kuda, tidak pakai al. Lakana gorul farosil awal. Maka yang antum jual itu bukan apa? Bukan kuda yang pertama. Beda. Iya. Sama dengan mereka contohkan begini. Nadortum ro'atan. Contohnya begitu Ramadan. Nadortum ro'atan. Thumma. Apa itu? Tazawwajtu bil mar'ati. Saya melihat seorang perempuan, kemudian saya menikah dengan perempuan pakai al. Berarti yang dia nikah itulah yang dilihat tadi. Tapi kalau Ramadan bilang ke Rizki, nadhartum ro'atan, thumma tazawwajtum ro'atan. Lain dilihat, lain dinikahi. Gitu maksudnya. Itu fungsinya al. Itu fungsinya apa? Al. Terus, kata beliau, kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, mathalu nurihi, ini contoh penuh dengan ini, yang zikri. Mathalu nurihi kamiskatin fiha misbahun al-misbahu. Jadi al-misbahu ini yang mana ini? Misbahun tadi yang pertama. Fi zujajatin az-zujajah. Paham tak? Az-zujajah yang kedua ini. Yang mana itu? Yang pertama. Ka'annaha kaukabun durri. Itu contoh untuk yang ahad dikri. Masalah yang kedua. Yang kedua maksudnya ahad zihni. Yang ada dalam ingatan, yang ada dalam pikiran. Itu namanya zihni. Contoh, kakaulika seperti ucapan kamu. Ja'al qadi. Datang seorang qadi pakai al. Idza kana bainaka, jika ada antara kamu. Idza kana bainaka, jika ada antara kamu. Wa baina mukhatabika, dan antara orang yang kamu ajak bicara. Ahdun janji. Janji. Fi qadin khas, pada seorang qadi tertentu. Jadi kalau sudah ada begitu, iya, sama dengan kita bilang, antum bilang sama teman antum, ja'al ustad. Misalnya ini jam tadi. Jam kedua tadi ada jam kotur nada, jam mengajarnya saya misalnya. Saya datang, iya, antum bilang sama teman, ja'al ustad. Pakai al. Berarti itu maksudnya dan datang ustad yang kita memang sudah janji. Itu namanya dihni, yang ada dalam ingatan pikiran kita. Dipahami ini kan? Selesai. Kemudian Tsumma qala rahimahullah wa amal lati li ta'rifil jinsi fa qawlika ar-rajulu afdalu minal mar'ati idza lam turid bihi rajulan bi ainihi wala imra'atan bi ainiha wa imma aradta anna hadzal jinsa min haitsu huwa afdalu min hadzal jinsi min haitsu huwa wala yasihu an yurada bihadza anna kulla wahidin minar rijali afdalu min kulli wahidatin minan nisa'i li'anna al-waqi'a bi khilafihi wa kadzalika qaulika ahlakan nas ad-dinar wad dirhamu wa qauluhu ta'ala waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin wa al hadhihi hiya allati yu'abbaru anha bil jinsiyati wa yu'baru anha aidan yu'abbaru anha kan sama aidan tuh kan tadi dia hiya allati yu'abbaru, berarti yu'abbaru lagi. yu'abbaru anha aidan billati libayanil mahiyati wa billati libayanil haqiqati. Nah, ini tiga nama jadinya.
Kata beliau ammal lati li ta'rifil jins, adapun untuk memperkenalkan jenis. Faka qaulika, maka contoh dulu ucapan kamu, ar-rajul, laki-laki, afdal minal mar'ah, lebih utama daripada perempuan. Maksudnya ada jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Bukan seluruh laki-laki lebih utama dari seluruh perempuan. Enggak. Karena kenyataan enggak begitu. Paham tak? Ada perempuan lebih utama daripada laki-laki. Cuman ini jenisnya. Asalnya itu jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Idza lam turid bihi rajulan bi'aini. Kalau antum tidak inginkan dengannya laki-laki tertentu. Kan antum cuma bicara jenisnya. Bukan laki-laki tertentu. Iya, walam ra'atan bi'ainiha, bukan juga perempuan tertentu. Wa inna ma arota, tiada lain yang kamu inginkan, anna hadzal jins, bahasanya jenis ini min haitsuhu, dari sisi dianya, afdal, lebih utama. Dari sisi hakikatnya, jenis ini hakikatnya lebih utama. Min hadzal jins, daripada jenis ini, min haitsuhu, dari sisi hakikatnya dia. Hakikatnya laki-laki lebih utama daripada perempuan. Wala yasihu, ndak sah, ndak bisa, ndak cocok. Ayurada, untuk diinginkan. Bihada, dengan ini, anna kulla wahidin, antum pakai kekul, bahwa setiap salah satu dari laki-laki afdal, lebih utama, min kulli wahidatin minan nisa, daripada seluruh perempuan. Ndak cocok. Ini hanya jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Tidak bisa seluruh laki-laki lebih utama daripada seluruh perempuan. Tidak cocok. Kenapa? Li'annal waqi'a, karena kenyataan. Waqi' kenyataan. Karena kenyataan bikhilafihi, menyelisihinya. Kenyataan di luar sana ada perempuan lebih utama dari laki-laki. Ada perempuan lebih utama dari laki-laki. Misalnya Aisyah radhiyallahu taala anha, Asia, iya, istrinya Fir'aun, kan begitu kan? Lebih utama. Khadijah lebih utama bahkan dari laki-laki, banyak laki-laki. Kan begitu, kenyataannya enggak. Cuman jenis laki-laki lebih utama daripada jenis perempuan. Karena Allah berfirman, laisa dzakaru kal untha. Laki-laki ya tidak sama dengan perempuan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa kadzalika qauluka, demikian pula kalau ucapan kamu, ahlakan nasud dinar wad dirham. Dinar dan dirham membinasakan manusia, bukan seluruhnya. Qala ta'ala, dan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari jenis air segala sesuatu menjadi hidup. Al ini hiyallati, dialah yang diucapkan anha dengannya, bil jinsiyah, namanya al jinsiyah. Al menunjukkan jenis. Wa yu'abbar anha, dan diungkapkan juga tentangnya billati, dengan yang libayanil mahiyah, menjelaskan mahiyah, apa dia? Yaitu menjelaskan hakikatnya. Itu hakikat daripada laki-laki tadi contoh, lebih utama daripada perempuan. Hakikat daripada air menghidupkan. Dipahami ini kan? Hakikat menjelaskan mahi, apa dia? Atau billawa, dan billati libayanil haqiqah, untuk menjelaskan hakikat. Itu lebih jelas ya. Jadi ini tiga namanya. Al jinsiyah, al libayanil mahiyah, al libayanil haqiqah. Ini nama-namanya. Ini nama-namanya. Terus Tsumma qala rahimahullah, wa ammal lati lil istidraki fa ala qismaini, li'anna al istidraka imma ay yakuna bi'tibari haqiqatil afradi aw bi'tibari sifatil afradi. Fal awwalu nahwu wa khuliqal insanu dha'ifa, ay kullu wahidin min jinsil insani dha'ifun. Wathani nahwu qaulika antar rajulu, ay al jami'u li sifatir rijali mahmudati. Wa dhabitul ula an yasiha hululu kullin mahallaha ala jihatil haqiqati, fa innahu law qila wa khuliqa kullu insani dha'ifan la sahha dhalika ala jihatil haqiqati. Wa dhabitul tsani an yasiha hululu kullin mahallaha ala jihatil majazi, fa innahu law qila anta kullu rajulin la sahha dhalika ala jihatil mubalagati, kama qala alaihi salatu wassalamu kullu saydi fi jawfil faro
wa qawli syairi laisa 'ala Allahi bimustankarin an yajma'al ma'alama fi wahidi. Baik. Kata beliau, adapun untuk menjelaskan istighraq yang bermakna istighraq memasukkan semua jenisnya, maka terbagi dua. Bisa istighraqi karena terbagi dua karena istighraq. Karena istighraq imma terkadang ayakuna bi itibari haqiqah al-afrad, kadang dilihat dari hakikat jenisnya, au bi itibari sifatil afrad, atau dilihat dari sifat dari jenis itu. Jadi kadang hakikatnya, kadang dilihat dari sifatnya, bukan orangnya, dilihat dari sifatnya. Yang pertama yaitu menjelaskan hakikat dari jenis itu. Fal awal kaqul nahwu, yang pertama contohnya wa khuliqal insanu dha'ifa. Hakikat daripada manusia diciptakan daripada apa? Dalam keadaan apa? Lemah. Ai kullu wahidin min jinsil insan. Itu setiap salah satu, jadi bisa diganti oleh kul ya. Setiap salah satu dari jenis manusia dhaif. Lemah. Bahasanya yang kedua, nahwu qaulika, contoh ucapan kamu, antar rajul, kamu laki, yaitu al-jami, yaitu yang menyatukan, yang mengumpulkan li sifatir rijal, untuk sifat-sifat kelaki-lakian, al-mahmuda, yang dipuji. Nah, ketika dia bilang kamu laki, maksudnya menyatukan semua sifat apa? Laki. Itu yang mereka maksudkan dari antar rajul. Baik, kata beliau dhabitul ula, ketentuan bermakna pertama, itu bermakna memasukkan seluruh jenisnya. Seluruh jenisnya, hakikatnya. Ayyasiha, bisa hululukul mahallaha. Bisa kul menggantikan tempatnya. Ala jihatil hakikat. Ala jihatil hakikoh. Secara hakikat. Jadi ciri pertama tadi itu bisa digantikan oleh kul. Secara hakikat. Sebenarnya dua-duanya bisa diganti oleh kul. Tapi satu secara hakikat sebenarnya dan satu secara majas. Satu secara apa? Majas. Jadi beliau bilang di sini bisa digantikan oleh kul secara hakikat. Fa innahu law qila. Sesungguhnya kalau dikatakan ya, wa khuliqa kullu insanin dha'ifa. Benar enggak? Untuk selain Quran, seluruh manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Benar enggak ini ucapan? Kan benar tuh. Alnya kalau digantikan oleh kul bisa. La sohadalik, maka akan benar hal itu ala jihatil haqiqah, secara hakikatnya. Secara hakikatnya. Wa dhabitu tsaniya, ketentuan kedua. Untuk yang kedua yang bermakna sifatil afrad. Sifati al-afrad. Ayyasiha hulul kul mahallaha. Sama. Kul bisa menggantikan tempatnya. Tapi ala jihatil majaz. Secara apa? Majaz. Kalau tadi secara hakikat, kenyataan. Secara hakikat, kenyataan. Kalau ini secara apa? Majaz. Fa innahu law qila. Karena sesungguhnya kalau dikatakan anta kullu rajul, kamu ini seperti seluruh laki-laki. Bisa enggak itu? Bisa. La sohadalika. Bisa hal itu. Sohi hal itu. Ala jihatil mubalago. Secara berlebihan. Jadi saking berlebihannya dia bilang kamu laki. Kan berlebihan tak? Karena dia anggap bahwa dia menyatukan seluruh sifat kelaki-lakian. Jadi itu dari sisi mubalaghah, berlebihan dalam ucapan. Berlebihan dalam ucapan. Iya. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sayyid fi jawfil fara. Semua buruan ada di dalam fara, ada di dalam keledai. Semua buruan ada dalam keledai. Fara itu keledai liar. Iya kan ada keledai jinak yang dikelilingi kampung-kampung itu haram dimakan. Ada keledai liar. Iya keledai liar itu halal dimakan. Buruan. Jadi Nabi bilang kullu sayyid fi jawfil fara. Semua buruan ada pada keledai. Ada pada keledai. Artinya semua buruan ini seperti keledai. Ini dalam bab apa? Mubalaghah fit ta'bir. Karena mereka Nabi ucapkan ini adalah ketika belum mengutus 3 orang untuk keluar berburu. Salah satu dari mereka mendapatkan buruan berupa kelinci, salah satu lagi dari mereka mendapat buruan berupa kijang, rusa, salah satunya lagi mendapatkan buruan berupa himar. Berupa himar. Maka yang mendapat kelinci sama rusa berbahagia karena temannya dapat lebih besar. Lebih besar. Maka langsung kata Nabi, kullu
kullu sayyid fi jawfil fara. Semua buruan ada pada keledai liar itu. Dipahamkan? Padahal tidak semua mendapatkan keledai. Dipahami ini? Tidak semua mendapatkan apa? Keledai. Tapi karena itu yang paling bagus, Nabi bilang semua buruan keledai. Semua buruan adalah keledai. Ini mimbab apa? Al-mubalaghah. Iya, bukan dalam bab hakikat. Bukan dalam bab hakikat. Sama dengan ucapan penyair, laisa 'alallahi bimustankirin ayyajma'al alam fi wahidi. Tidaklah bagi Allah itu susah untuk menyatukan alam ini dalam satu titik saja. Maksudnya menyatukan semua alam ini kan. Tidak ada lagi terpisah, tidak ada lagi pulau-pulau. Tidak ada susah bagi Allah itu. Ini dalam bab apa ini? Al-alam. Dalam bab apa ini? Istighraq. Bisa al-mubalaghah, bisa istighraq, al-jinsiyah, al-afrod tadi. Iya, bisa juga sifatnya. Tapi kan ini alam benda mati, berarti apa? Istighraq apa? Istighraq al-afrod. Cuma saja bisa, kan tadi bisa hakikat, bisa majaz. Bagi orang mengingkari majaz bagi Allah berarti ini hakikat. Tidak ada. Hakikatnya alam ini kalau Allah ingin satukan tidak ada susah. Tidak ada susahnya. Intinya al di situ adalah al-istighraqiyah. Karena bisa digantikan oleh siapa? Kul. Apakah antum inginkan dengan jihatul majaz atau jihatul hakikah? Karena bisa katakan ayyajma'a kulla alam fi wahidi. Kan bisa digantikan oleh siapa? Kul. Bisa digantikan oleh kul. Selesai terus. Thumma qala rahimahullah wa ibdalul lami miman lugatun himyariyatun. Ini matan aslun wa ibdalul lam miman lugatun himyariyah. Dan bisa diganti lam itu dengan mim am jadinya. Al menjadi am. Dan bisa menggantikan lam bisa menggantikan mim, bisa diganti oleh mim. Tapi logonya orang himyar. Logonya orang himyar. Cara? Thumma qala rahimahullah syarhun lugatun himyarun ibdalul lami al miman wa qad takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi lugatihim idh qala laisa binamri'im siyam boleh baik. Laisa binambirim siyamu Binambir tasdid fim safari wa alaihi qawlu syairi dhaka khalili wa dhu yusiluni yuwa dhaka khalili wa dhu yusiluni yuwasiluni yarmi. Kan walaupun tidak ada harokat ada alif. Tidak mungkin ada alif baru tidak di fathah. Tidak, karena pasangan sehidup semati itu alif dan fathah. Yuwasiluni yarmi warai imsahmi wamsalimah. Kata beliau bahasanya orang himyar menggantikan lam itu dengan lamnya al menjadi mim. Nabi telah berbicara dengan bahasa mereka jauh, doib, palsu. Masa Nabi berbicara dengan logonya himyar? Nabi berbicara dengan logonya Quraisy, bukan logonya himyar, tapi doib. Tapi inilah mereka nukil bahwa Nabi telah berbicara dengan bahasa mereka. Ketika Nabi berkata laisa minambir, nah hadis yang sahihnya laisa minal bir. Paham tak? Tapi dia ganti lamnya dengan mim. Laisa minambirri amsiam asyam. Fim safar, fis safar. Dia ganti lamnya dengan siapa? Mim. Tapi ini hadis dhaif. Karena hadis dalam Bukhari Muslim, laisa minal birri asyamu fis safari pakai al. Itu dalam Bukhari Muslim. Wa alaihi qaulu syair, kalau perkataan penyair tidak masalah penyair mereka. Di atasnya lah ucapan penyair, dzaka khalili wa du yuwasiluni yarmi warai bim sahmi wam salimah. Itu mimnya itu pengganti dari siapa? Al, pengganti dari lamnya. Pengganti dari lamnya. Selesai terus terakhir. Thumma qala rahimallah aslun wal mudafu ila wahidin mimma dzukira wa huwa bihasabi ma yudafu ilaihi ila al mudafa ila ad-damiri fakal alami. Terakhir ma'rifat terakhir yang keenam,
al-mudhaf ila wahidin mimma dzukir, yang disandarkan pada salah satu yang disebutkan di atas. Jadi kalau dimudhaf kepada semua yang telah lewat penyebutannya menjadi ma'rifah. Wa huwa bihasabi ma yudhaf ilai, ini susunannya, urutan kema'rifatannya. Dia sesuai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Dah, urutan tingkatan ma'rifahnya bihasabi sesuai ma yudhaf ilai dengan apa yang disandarkan kepadanya. Illal mudhaf ila dhamir, kecuali mudhaf kepada dhamir, fakal alam, maka dia seperti nama. Berarti nanti ma'rifah kepada dhamir, kemudian nama, mudhaf kepada nama, mudhaf kepada dhamir. Dipahamkan? Jadi mudhaf kepada dhamir berada di kedudukan mudhaf kepada nama. Itu tingkat ma'rifahnya. Terus Tsumma qala rahimallah syarhun an-naw'us sadisu min ma'arifi minal ma'arifi ma udifa ila wahidin minal khamsatil madhkurati nahu gulami wa gulamu zaidin wa gulamu hadha wa gulamul ladzi fid dari wa gulamul qadi. baik, syarah jenis ke-6 dari ma'rifah. Apa yang disandarkan pada salah satu 5 yang telah disebutkan, seperti gulami, gulami zaidin, gulami hada, gulami ladzi fid dari, gulamil qadi. Gulam sini semua ma'rifah karena didopakan pada apa? Ma'rifah. Terus Tsumma qala rahimallah wa rutbatuhu fi ta'rifi ka rutbati ma udifa ilaihi fal mudafu ilal alami fi rutbatil alami wal mudafu ila isyarati fi rutbatil isyarati wa kadzal baqi illa mudafa ilal mudmari falaysa fi rutbatil mudmari wa innama huwa fi rutbatil alami wad dalilu ala dzalika annaka taqulu marartu bi zaidin sahibika fatasiful alama bil ismi al mudafu ilal mudmari falau kana fi rutbatil mudmari lakanatis sifatu a'rafa minal mausufi wa dzalika la yajuzu ala al asihhi asoh. Baik. Kata beliau, warutbatuhu dan tingkatan ma'rifahnya, fit ta'rif, tingkatan dalam pemakrifatannya, karutbati ma udhifa ilai. Seperti tingkatan yang diidopakan kepadanya. Fal mudhaf ilal alam, fi rutbatil alam. Maka prakteknya, mudhaf kepada nama berada dalam tingkatan nama. Wal mudhaf ilal isyarah, mudhaf kepada isim isyarah, fi rutbatil isyarah, pada kedudukan isim isyarah. Wa kadzal baqi, demikian pula sisanya. Ilal mudhaf ilal mudbar, kecuali yang diidopakan kepada dhamir. Falaisa fi rutbatil dhamir, falaisa fi rutbatil mudmar, maka tidak berada di tingkatan dhamir. Wa innama huwa, lain dia, fi rutbatil alam, berada di tingkatan nama. Jadi mudhaf kepada dhamir berada di tingkatan nama. Apa dalilnya? Kenapa bisa? Wa dalilu ala dzalika, dalil atas hal tersebut. Takul annaka takul, bahasanya kamu berkata, marartu bi zaidin sahibika. Marartu bi zaidin sahibika. Ini harus pahami dulu ini. Marartu bi zaidin sahibika. Karena kita harus tahu ada apa dengan contoh ini sebenarnya. Ya. Marartu bi zaidin sahibika. Ini sahibika apa irobnya? Naat. Ini man'ut. Anda secara teori pastikan itu. Namanya man'ut pasti a'raf. Pasti dia adalah apa? Namanya man'ut pasti lebih ma'rifah daripada na'at. Pastikan itu. Anda paham ini pembahasan? Ini pendalilannya. Gini. Marartu bi zaidin sahibika. Zaidin apa tadi? Na'at. Kalau dia menjadi na'at, berarti tingkatan ma'rifahnya lebih rendah daripada man'ut. Karena teorinya begitu. Na'at tidak boleh lebih ma'rifah daripada man'ut. Anda paham ini? Na'at tidak boleh lebih ma'rifah daripada apa? Man'ut. Misalnya antum katakan, Ja'a Zaidun al-akilu. Ini pastikan al-akilu
Naat. Dari siapa? Zaid. Tidak boleh antum balik ja'al akilu Zaidun. Tidak boleh. Kenapa? Karena nama pasti lebih ma'rifah daripada al. Tak? Nama kan ma'rifahnya tingkatan keberapa? Kedua. Al tingkatan keberapa? Kelima. Tak? Jadi ini naat pasti, ini man'ud. Pasti lebih ma'rifah daripada naat. Dipastikan itu. Tidak boleh antum balik ja'al Zaidun, ja'al akilu Zaidun. Tidak boleh. Karena antum akan mensifati al dengan Zaid, nama. Tidak boleh. Sekarang, marartu bi Zaidin sahibika. Mana sebenarnya yang lebih ma'rifah ini? Zaid atau sahibik? Seandainya sahibika lebih ma'rifah karena disandarkan pada domir, maka pasti kita akan bilang marartu bi sahibika Zaidin. Tapi orang Arab tidak ngomong begitu. Ketika orang Arab lebih memilih susunannya begini, berarti Zaid nama lebih ma'rifah daripada mudhof kepada domir. Padahal domir lebih ma'rifah daripada siapa? Zaid. Ya kan? Tapi ketika diidhofah kepada domir, dia kedudukannya di alam. Di bawahnya alam, di mudhof kepada nama. Ini dalil mereka di sini. Lihat dulu. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas hal tersebut. Annaka taqul, bahasanya kamu berkata, maratu bi Zaidin sahibika. Saya lewat dengan Zaid sahibika. Fatasiful alam bismil mudhaf ilal mudman. Kamu sifati nama dengan isim mudhaf kepada domir. Nah, kamu sifati nama itu Zaid disifati dengan sahibika. Kamu sifati nama dengan isim mudhaf kepada domir itu sahibika. Itu sahibika. Falau kana fi rutbatil mudmar, kalau seandainya berada dalam tingkatan domir, itu yang ini. Mudhaf kepada domir, kalau seandainya berada di tingkatan domir, satu tingkat di atas alam. Satu tingkat di atas apa? Alam. Lakanati sifat a'rab minal mausuf. Maka jadinya nanti sifat lebih ma'rifah daripada mausuf. Dah, kalau antum jadikan ini sahibika lebih ma'rifah daripada Zaid, berarti naat lebih ma'rifah daripada man'ud. Boleh atau tidak itu? Beliau bilang wa in apa dia bilang situ? Wa dzalika la yajuz. Itu tidak boleh. Karena harus naat lebih ma'rifah harus man'ud lebih ma'rifah daripada apa? Naat. Paham kan? Ini penjelasan penutupnya alal ashah, tapi berdasarkan pendapat yang sahih. Berdasarkan pendapat yang sahih. Selesai ma'rifah nakirah. Berikutnya alhamdulillah kita akan masuk pembahasan marfu'at. Ya, marfu'at dimulai dengan mubtada khobar. Ada pertanyaan? Yusuf, fadhal. Bis. Terus? Soleh. Iya. Kan alam dulu tuh, domir baru langsung alam. Kan begitu. Setelah itu disandang pada nama, sandang pada domir. Nah, bukan di alam, tapi yang disandar pada alam. Paham gitu? Karena man'ud penjelasan. Yang mau jelaskan itu naat. Karena naat mau menjelaskan man'ud. Masa penjelasannya lebih ma'rifah daripada yang mau dijelaskan? Tidak bisa. Jins kan bermakna lain, tak?
Sama, setingkat itu. Disandar pada nama dan domir satu tingkat. Hmm. Hmm. Ada lagi? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.